Kita buka ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan keselamatan untuk menghadiri tausiah dengan tema media sosial sebagai sumber kerusakan atau sumber keberkahan yang akan disampaikan oleh Zen. Silakan Zen, langsung aja. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Nggak kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Ini saya sambil share screen-nya. Oke. Sudah muncul teman-teman? Oke, sudah ya. Oke, jadi alhamdulillahnya kesehatan itu sekarang menjadi topik yang sangat penting sekali. Mungkin salah satunya kita juga mengalami ada beberapa teman kita yang sakit dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita patut mensyukurinya dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan hari ini sebenarnya saya ingin mengangkat beberapa isu untuk mengawali tausiah kita pada siang hari ini. Materinya hari ini ya, MTK, Mari Tebar Kebaikan. Ya, jadi beberapa akhir ini kita itu sering banget eh, dipertemukan dengan berita-berita atau diperlihatkan dengan fenomena-fenomena di Indonesia terutama, itu yang membuat kita itu menjadi lebih takut dari sebelumnya, atau ada beberapa orang yang sampai marah. Apalagi akhir-akhir ini ada kasus di Malang sampai korban meninggal dunia hingga ratusan orang, itu juga pasti pasti membuat orang itu terpukul banget. Jadi sebenarnya tema tema yang kita ambil hari ini itu adalah tentang sosial media. Kenapa sih dengan sosial media itu? Karena belakangan ini banyak orang yang dari sosial media aja mereka itu udah putus sekolah, dari media sosial aja mereka itu menjadi orang yang mungkin kalau teman-teman ngikutin ini ya info ya. Jadi ada eee, orang influencer, kebetulan dia ini ya influence food, jadi kayak street food gitu, tapi dia lebih ke mukbang. Itu di Amerika Serikat, dia gara-gara terlalu apa ya, fansnya yang fanatik kayak gitu, sampai membuat si apa, ini itu meninggal dengan kondisi yang sadis. Jadi dia meninggal dengan kondisi obesitas, kegemukan. Parah banget sampai apa ya, itu menjadi berita hashtag selama beberapa pekan kayak gitu. Nah, oke, jadi kurang lebih latar belakang kenapa kita membahas tentang sosial media itu adalah di sini. Sini, kan enggak? Ah, jadi di sosial media itu apapun hal yang kita alami di kehidupan nyata memangnya perlu ya untuk di-share ya. Seperlu itu kayak gitu. Kenapa kita itu juga butuh eee, meng-share pesan-pesan kita di sosial media kayak gitu. Untuk apa sih gitu? Atau kurang lebih kita kan sering ya menjumpai orang-orang yang makan di restoran apa gitu, terus makanannya difoto, terus dia lagi liburan kemana bikin story, terus dia lagi misalkan sepele kayak gitu, baca atau lagi materi di perkuliahan di story, wah lagi materi dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin secara tujuan beda-beda, ada yang emang niatnya untuk flexing, ada emang niatnya ya lagi laporan aja mungkin ke teman-temannya biar aku dianggap sibuk dan lain sebagainya, atau memang
dia suka aja secara natural kayak gitu. Lantas apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita memposting di sosial media hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin beberapa di antaranya ada seperti kita mendapatkan keuntungan karena beberapa orang mungkin kayak, men-share ide bisnis mereka atau mereka justru berjualan sehingga mereka menghasilkan keuntungan. Ada juga mereka yang mendapatkan apresiasi dari, orang-orang sekitar karena mereka mengupload saat mereka lomba dan, apa ya, mereka mendapat penghargaan akhirnya orang, "Wah, hebat nih juara satu Indonesian Idol," kayak gitu. Atau respect kayak gitu kepada orang-orang yang telah perilaku baik tapi mungkin nggak dapat penghargaan di masyarakat seperti, yang akhir-akhir ini ya jadi pengakuan, salah satu orang Aremania gitu yang dia itu saat di stadion, memberanikan dirinya untuk turun ke lapangan untuk, bilang ke polisinya agar, memberhentikan tembakan, gas air mata kayak gitu. Karena dia udah melihat banyak ibu-ibu dan anak-anak kecil masih 2 bulan atau masih, setengah tahun kayak gitu ya, itu udah mulai nggak sadarkan diri bahkan menangis kesakitan kayak gitu. Nah itu, malah si apa, orang orang Armenia ini itu ditendang dan dipukulilah sama aparat kayak gitu. Nah itu kemarin baru tahu juga di, live streaming-nya Najwa Shihab kayak gitu. Wah itu kan akhirnya postingannya banyak respect ya, wah respect ternyata ini adalah seseorang baiknya kayak gitu. Atau, masih banyak lagi yang mendapatkan respect. Tapi selain, hal-hal baik itu, respon baik-baik itu ada juga yang mendapatkan respon-respon yang negatif, seperti orang-orang yang mendapat bullying atau dia malah justru mendapatkan hate kayak gitu. Komentar yang pedes kayak gitu, atau kayak omongan tetangga gitu ya. Jadi, akhir-akhir ini kayak misalkan, konten yang lagi viral itu soal Rehan gitu ya, itu awal-awal soal, konten ini baru di-posting itu banyak yang menghujat atau banyak yang, "Apaan sih ini, apaan?" Kayak gitu, atau bahkan sampai menghina, membuli kayak gitu. Nah itu, banyak banget fenomena yang kita dapetin orang-orang yang akhirnya depresi atau, justru mereka, bahagia gara-gara sosial media ini. Lantas ada pertanyaan lagi, apakah sosial media itu sesuatu yang toksik untuk kita? Dengan, kondisi yang sekarang, well mungkin, nggak juga ya, nggak juga, sosial media itu toksik karena ya buktinya juga banyak orang yang mendapat keuntungan juga. Tapi, eee masih ada orang yang, apa ya, terkena efek dari sosial media ini secara efek buruknya doang kayak gitu. Nah itu, kita bahas dulu. Kita lanjut. Oke, ini ada pernyataan menarik dari Professor of Economic Science di Amerika, yaitu Paul Zak. Beliau pernah mengatakan, interaksi yang kita bangun di sosial media itu bikin otak kita memproduksi hormon oksitosin. Nah, mungkin teman-teman di sini juga, apa ya, hormon oksitosin gitu ya, mungkin atau yang udah tahu mungkin, oh ya, hormon oksitosin. Jadi, apa sih hormon oksitosin itu? Nah, hormon oksitosin itu kurang lebih adalah, hormon yang keluar ketika kita itu merasakan, cinta, eee, bahagia, dan rasa kasih sayang atau pelukan. Nah, biasanya hormon oksitosin ini, munculnya itu ketika kita berinteraksi secara langsung dengan, manusia ya, karena, memang kalau dari ilmu pengetahuannya hormon oksitosin ini dia nggak bisa dimunculkan ketika kita itu kayak LDR atau ya mungkin kayak semacam nggak bertatap muka secara langsung lah, itu susah atau bahkan nggak pernah ketemu kayak gitu ya, cuman tahu di Facebook kayak gitu, nah itu susah. Nah, hormon oksitosin ini membuat orang itu, sangat-sangat bahagia, bahkan, apa ya, yang hormon yang bikin orang bahagia dopamin ya. Nah, ini melebihi hormon dopamin kayak gitu. Jadi orang itu bisa mood banget. Ya, kita bisa bayangin ya kalau mungkin yang udah menikah ini ada Mas Eko,
Mungkin kalau yang selainnya Mas Rama mungkin atau ya orang-orang yang udah menikah, yang mereka bisalah untuk memeluk, istrinya itu pasti perasaannya itu jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang cuman LDR kayak gitu. Nah, hormon oksitosin ini juga bisa meningkat. Nah, riset membuktikan bahwa orang yang sedang menggunakan Twitter atau sedang nge-tweet kayak gitu, itu hormon oksitosinnya, meningkat 13%. Jadi orang yang sedang kayak, bikin tweet atau membales komen kayak gitu. Nah, itu hormonnya naik. Sebanding dengan orang yang sedang menikah, kayak gitu. Jadi, ini mungkin, ilmunya kita bukan bahas soal pranikah ya, tapi kita lebih fokus ke, hormon yang sedang dialamin sama, eee, orang ini yaitu atau kita sebutlah di sini diri kita ya. Jadi kita kalau bermain Twitter atau kita bermain apapun ya, bisa kita, memposting video hasil dari karya kita sendiri atau kita malah curhat misalkan ke sosial media. Nah, dan curhatan itu biasanya kayak tentang puitis-puitis kayak gitu, apalagi orangnya itu anak-anak senja kayak gitu ya. Jadi, sampai di-replay banyak orang, "Wah keren ya, wah puitis banget." Apalagi ada yang sampai, ngasih perhatian lebih lewat, komentar kayak gitu. Nah itu, hormon eksotinnya itu jadi naik sampai 13%. Nah, sehingga, kenapa ya kok bisa naik? Karena ini teman-teman, karena otak kita itu menganggap kalau interaksi yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi, nah mungkin di sini muncul pertanyaan ya, padahal kan kita itu bermain sosial media, kita juga nggak bertemu secara langsung, kita hanya dihadapkan, eee kepada smartphone atau, laptop atau televisi atau bahkan, platform-platform yang emang kita itu nggak bisa sentuh secara langsung objeknya, tapi kita udah merasakan itu seolah-olah kejadian yang nyata, kayak gitu. Nah ini, uniknya di sini ya, sehingga apa sih dampaknya kalau misalkan hormon, apa ya, oksitosin kita itu naik kayak gitu. Itu bisa meningkatkan perasaan empati kita, love, cinta kayak gitu ya, atau trust kepada seseorang. Sehingga orang yang memiliki perasaan-perasaan seperti ini itu cenderung, apa ya, kayak lebih menikmati, enjoy, damai kayak gitu. Bisa jadi kayak kalau kita ibaratkan sih, pernah nggak kita ngerasa bosen saat kencan pertama sama, pasangan kayak gitu. Wah itu susah untuk kita bosen di kencan pertama kadang apalagi kalau emang, wah kita udah, ngejar-ngejar banget ya kayak gitu, "Kapan ya aku bisa, eee, apa, nikah nih sama dia?" Kayak gitu. Nah pas hari pertamanya, malam pertama misalkan, wah itu susah untuk nggak merasain love atau trust atau empati ini itu susah banget. Bisa digambarkan karena tadi orang yang lagi bermain sosial media atau, lagi ngetik sesuatu di Twitter itu ya, itu hormonnya hormon hormon eksotinnya itu sama seperti orang yang baru menikah, bisa diibaratkan adalah mereka itu seolah-olah nyamannya itu nyaman banget, kayak gitu. Jadi setelah nyaman, lumayan nyaman, nyaman, ini nyaman banget kayak gitu. Nyaman banget berarti kayak, wah bisa jadi kayak efek, apa ya, dunia seisinya itu lupa kayak gitu, bisa tergantikan sama hal itu. Nah, ada dampaknya sebenarnya, mungkin kita ngerasa, "Oh, kan bagus, berarti sosial media bisa meningkatkan rasa empati kita, bisa meningkatkan, rasa kepekaan kita, mungkin cinta tadi, sama bisa meningkatkan rasa kepercayaan kita terhadap seseorang." Iya, bisa. Tapi ada pertanyaan lagi, ketika kita udah mulai menggantungkan diri kita atau dalam artian kayak tadi, bahagianya itu sampai ke percaya, ke level percaya kayak gitu. Sehingga ada statement yang mengatakan, apakah sosial media itu merupakan kehidupan nyata? Apakah sama dengan kita bermain sosial media, ya kita ketemu sama orangnya? Apakah sama dengan, kita tahu dia di sosial media itu
sama halnya dengan kita tahu dia di dunia nyata. Nah, itu yang benar-benar kita pengen bahas. Kenapa? Karena salah satu faktor yang bikin sumber kerusakan mungkin di premis ini ketika kita benar-benar mengasumsikan media sosial itu porsinya sama seperti di dunia nyata kayak gitu. Eee, Kecepatan nggak kira-kira? Semoga ini ya, semoga mudah terpahami ya teman-teman ya. Oke, jadi tentang statement ini itu sebenarnya udah ada influence yang bahas, yaitu namanya adalah Eno. Beliau adalah sosial media strategis, jadi kurang lebih di tweet-nya itu di bulan April, beliau berkata kalau orang-orang atau cewek-cewek di TikTok yang atau di sosial media, Instagram dan lain sebagainya, yang mereka itu mengomentari teman-teman mereka saat teman-teman mereka itu jalan atau bermain bersama, liburan bersama ke suatu tempat kayak gitu, bareng-bareng lah sama geng. Terus ada beberapa di antaranya atau salah satu di antaranya yang tidak membuat story kayak gitu. Lantas mereka menganggap apakah itu merupakan mereka itu benci terhadap atau bahkan sampai kayak, "Kok kamu nggak mau story-in sih?" Gitu, kayak dipermasalahkan, benar-benar dipermasalahkan. Mungkin kita salah satu di antaranya ya, mungkin kalau aku pribadi juga waktu dulu pernah pernah mengalami di mana nah ini, ada tweet yang menarik nih, eee, di-follow itu sama dengan kenal atau suka, kayak gitu. Jadi kita kalau nge-follow orang, itu emangnya sama dengan kita juga kenal sama dia, atau suka sama dia, kan biasanya permasalahan di rumah tangga kan gitu ya. Itu kamu di Instagram nge-like siapa, atau nge-follow siapa, itu siapa kamu, itu nah, jadi kayak permasalahan gitu. Terus nggak di-follow back itu sama dengan lagi musuhan, atau lagi cuek dan lain sebagainya, kayak gitu. Kan suka dibahas ya, apalagi di entertainment di TV-TV biasanya, "Kok nggak di-fallback sih, kok nggak di-fallback?" Kayak gitu. Nah itu udah menjerumus seperti seolah-olah respon kita di media sosial itu seperti respon kita di dunia asli kayak gitu, atau di dunia nyatanya. Nah jadi, di sini menariknya teman-teman bahwa kita bermain sosial media itu sebenarnya ada porsinya, ada, eee, apa ya, ada batasannya. Terkadang karena memang sosial media ini kita akuin ya, sosial media itu adalah salah satu faktor atau, eee, ya faktor yang membedakan antara zaman sekarang sama zaman dahulu kayak gitu. Zaman dahulu orang itu kalau ketemu ya ketemu yang tetangga atau bahkan kalau cari jodoh itu cari jodoh yang tetangga aja yang mereka-mereka kenal. Makanya mungkin, kita sering dijodoh-jodohin sama keluarga mungkin salah satunya karena efek, ya mereka taunya, kalau kenalnya itu, hanya melalui ini, apa, saudara kayak gitu, kita berkunjung dan lain sebagainya. Tapi sekarang, itu orang-orang udah mulai mengenal sosial media, bahkan mereka yang nggak pernah ketemu, itu bisa langsung nikah gara-gara ketemu di streaming games, gara-gara ketemu di Facebook, gara-gara, nggak sengaja, apa namanya, kepencet DM atau, kepencet aku kalau masuk ke akun-akun kayak ini ya, influence gitu kadang, mereka ada yang jodohnya memang saat di kolom komentar. Ini lucu banget sih. Jadi mereka berjodoh sampai mereka menikah gara-gara di kolom komentar. Jadi kayak ada konten sedang bahas jodoh. Terus, "Iya nih, aku juga lagi cari jodoh juga," kayak gitu. Terus ada yang nyautin, "Oh, sama, aku juga lagi nyari jodoh." Akhirnya, eee, kan kelihatan ya akunnya dia, terus bisa masuk ke, profilnya dia, terus bisa nge-DM dan lain sebagainya, akhirnya nikah kayak gitu. Nah itu salah satu yang mungkin, apa ya, bikin kita itu, wah ini udah seperti apa ya, sosial media ini ya, membantu banget kah atau sampai levelnya itu wis jadi kebutuhan kayak gitu, udah jadi kayak kebutuhan primer kita kayak gitu. Nah sehingga, banyak orang yang, dari sosial media ini itu ada yang ngerasa bahagia banget kayak tadi, ngerasa bahagia karena mungkin dia dapat jodoh,
dia dapat teman banyak, dapat kenalan baru. Ada yang ngerasa dia itu justru insecure karena di sosial media itu seperti ini, apa namanya, sifat-sifat mereka itu seolah-olah, gambaran dari, bio mereka, kayak gitu. Jadi kalau bionya soal ayat-ayat Al-Qur'an, wah ini orang suka dakwah nih, atau orang suka ngaji nih gitu, atau konten-kontennya, tentang, religi-religi, akhirnya mereka nganggapnya, wah ini orangnya, religius banget nih gitu, atau kalau kontennya soal komedi, wah ini orangnya pasti lucu banget nih gitu. Jadi kita udah punya asumsi sendiri dengan hanya cukup melihat profil seseorang. Makanya nggak heran ya kalau kita menjumpain orang-orang itu yang paling dipentingkan atau paling diutamakan buat mereka kenalan nggak ketemu nggak apa-apa, yang penting sosial media punya, kayak gitu. Jadi ya udah sampai ada istilah FWB. Nah itu aku juga masih belum tahu ya itu istilah apa ya. Tapi kurang lebih, ada orang-orang yang ngerasa bahagia kayak gitu, atau ada sampai orang itu yang ngerasa depresi banget, kayak influencer yang tadi, dapat tuntutan, terus dia harus makan terus, sedangkan hidup di Amerika itu kan nggak sama kayak hidup di Indonesia yang sumber, apa ya, kayak pasar makanannya itu nggak kurang sehat-sehat kayak gitu. Karena di sana juga mungkin kebanyakan fast food, jadi lebih banyak makan junk food, makan yang berlemak, makan yang, apa, es krim dan lain sebagainya, itulah yang membuat tubuh dia itu jadi lama-kelamaan imunnya turun, lama-kelamaan dia obesitas, lama-kelamaan dia nggak bisa ngontrol, bahkan sampai level dia udah kecanduan. Kecanduannya berlebihan, akhirnya gula itu membuat tubuh dia menjadi, mati rasa dan juga akhirnya meninggal dengan kondisi tragis banget kayak gitu, penyakit yang mengerikan sekali. Nah itu, eee, apa ya, yang mempengaruhi sebenarnya orang-orang ini, berperilaku sampai kalau down itu down banget, kalau bahagia, ya bahagia banget kayak gitu biasanya. Nah, salah satunya adalah tentang suka banding-bandingin. Jadi kita itu kayak lagunya ini ya, Denny Caknan ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Nah itu mungkin realitasnya memang seperti itu. Orang itu lebih senang banding-bandingin atau kalau bahasa, ilmiahnya adalah social comparison. Nah, pernyataan unik juga dari psikolog asal Amerika juga, yaitu Alfred Adler. Dia mengatakan bahwa to be humans is to have inferiority feelings, yang artinya manusia pada dasarnya makhluk yang selalu punya rasa inferior. Inferior itu seperti, mmm, selalu ngerasa kurang. Jadi kita selalu merasakan, mmm, minder dari orang lain kayak gitu. Nah, sebagian orang mungkin merasakan hal kayak gini seperti yang tadi dibilang, kalau kita itu di sosial media juga melihat, banyak orang-orang yang lebih kaya dari kita. Mungkin kalau diibaratkan kayak misalkan ini lagi ada 2 manusia, yang satunya itu namanya Rizky, yang satunya namanya Jamet gitu ya. Nah, si Rizky ini anaknya orang kaya, dia tiap hari, story-nya itu naik Alphard, naik Ferrari, pergi ke London, pergi ke makan sushi misalkan, atau pergi ke mana kayak gitu. Itu mewah-mewah banget. Nah, Jamet ini dia anak orang biasa atau lebih tepatnya mungkin anak orang miskin kayak gitu, orang nggak punya, dia melihat konten-konten ini dengan sudut pandang inferior tadi, karena ini perasaan, natural seseorang. Jadi wajar sebenarnya orang merasakan seperti ini itu wajar. Dia merasakan, "Ih, apa sih kok pamer sih, kok sombong sih?" Kayak gitu. "Kayak gini aja sombong. Emangnya" curiga-curiga kayak gitu. Akhirnya mulai ada kayak penolakan-penolakan sampai secara tidak sadar dia itu merendahkan dirinya sendiri, tanpa harus direndahkan sama orang lain. Karena kan ya si Rizky tadi kan nggak nge-WA dia, nggak nge-DM dia, "Eh kamu loh orang nggak punya, aku loh punya kayak gini." Kan nggak gitu, dia tapi, bermain di sosial media yang emang,
sosial media ini bisa dijangkau banyak orang kayak gitu. Akhirnya si jamet tadi ngerasa insecure kayak gitu, sampai mungkin, "Ah, ya wis lah, apapun tak lakukan," gitu. Akhirnya apa yang mulai dilakukan orang-orang yang merasa inferior ini atau merasa, apa ya, kayak insecure ini ya, kita lebih paham bahasa insecure ya gitu. Ngerasa nggak percaya diri ini, maka mereka akan mengikuti tren. Nah, buat teman-teman kalau sekarang nih, mungkin teman-teman, juga, kita semuanya berintrospeksi diri, apakah selama ini yang kita lakukan itu murni karena yang kita pengen atau kita pengen menjadi orang lain, atau parahnya kita hanya mengikuti tren biar nggak ketinggalan zaman. Kita memiliki sosial media, kayak misalkan tadi, sekarang itu kalau nggak punya sosial media dianggap aneh. Misal nih teman-teman di sini siapa ya ini ya? Coba aku ada Devi, ada Mas Arvin, ada eh, Dedi Pratama, ada Mas Eko, Mbak Elsa, ada Mas Habibie. Ini pasti aku yakin 100% minimal seminimal-minimalnya adalah punya WA. Kalau ada yang nggak punya WA, mungkin ya emang nggak punya handphone kayak gitu. Minimal orang itu sekarang udah punya handphone atau udah punya media sosial. Bahkan di daerahku aja, anak TK itu udah bisa mainan Mobile Legend. Bahkan sampai, wah itu percakapannya udah bukan anak TK zaman kita lagi lah, zaman 90, zaman 2000, udah bukan percakapan yang nanti kita main bola kemana ya? Nanti main layang-layang kemana ya kayak gitu atau apa kayak gitu. Receh banget. Nah, ini sekarang eranya udah ke mana ya? Lebih ke orang-orang yang memang kalau nggak punya sosial media itu udah ketinggalan zaman. Bahkan bisa jadi kita akan dikucilkan dari circle pertemanan kita kalau nggak punya sosial media atau mungkin kita susah mencari pekerjaan. Karena kebanyakan sekarang pekerjaan. Ya contoh aja sekarang all shop semuanya kalau nggak pakai sosial media apa dong kayak gitu. Kita mempromosikan produk, misalkan sekarang Kaela aja itu juga menggunakan sosial media kayak gitu. Bahkan itu mayoritas ya kan. Nah, sehingga memiliki sosial media itu kayaknya mau nggak mau kita harus deh. Nah itu, salah satu yang dikatakan sama Alfred ini adalah orang-orang itu merasa kurang percaya diri, merasa inferior, akhirnya mereka memilih untuk mengikuti tren kayak gitu. Terus pertanyaannya sih Kak, lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita yang seperti ini? Apakah kita akan meneruskan, apa ya, sesuatu yang ya ini kelihatan natural ya kita kita lakukan ya, kayak seolah-olah kayak tadi pasti harus mengikuti tren, bermain sosial media, terus, nge-follow orang-orang yang kita anggap itu mereka juga panutan gitu, bahkan yang nggak kita tahu mungkin, artis-artis atau, influen-influen yang kita idola-idolakan, mereka juga punya tekanan tersendiri, mereka juga punya inferior tersendiri, mereka karena nggak mau ngecewain fans, akhirnya mereka rela melakukan apapun untuk agar fansnya itu bahagia, kayak gitu. Nah, lantas, apa yang harus kita lakukan? Nah, oke, jadi di tahun 2022 atau kurang lebih di generasi yang sekarang, banyak orang yang mengatakan generasi Z ya, itu sekarang muncul generasi baru teman-teman, yaitu generasi C. Ini aku juga, baru tahu pas bikin materi ini, wah ternyata generasi generasi C itu beneran ada. Itu aku cuman tahu, apa ya, beberapa channel aja yang bahas soal generasi C. Nah, orang Gen C ya, bacanya generasi C aja. Itu adalah orang yang, eee, selalu terkoneksi sama kurang lebih media sosial seperti konten kreator, terus mereka yang, ngedit konten-konten itu, mereka yang nge-post konten-konten itu, bahkan mereka yang menikmati konten-konten di digital itu. Dengan usia mulai dari 15 sampai 70 tahun. Jadi bapak-bapak pun sekarang udah termasuk generasi C kayak gitu. Lantas,
kalau tadi apa ya, pengaruh-pengaruh yang bisa kita yang tumbuh dari media sosial itu adalah pengaruh-pengaruh buruk, terus apakah nggak ada pengaruh baik? Ada, banyak sekali. Tinggal kita harus masuk ke generasi C ini. Kita, jadi fun fact-nya adalah generasi C itu merupakan generasi yang dampaknya baik ya. Jadi kurang lebih gini, salah satunya itu, memanfaatkan media sosial sebagai lahan untuk mempromosikan bisnis mereka. Nah, karena ini, aku juga background-nya dari KLA Wedding, jadi tak pasang foto manten ya. Ini kebetulan klien kita. Kalau mau tanya-tanya silakan langsung. Oke, jadi mempromosikan bisnis melalui sosial media itu sekarang udah menjadi, apa ya, udah menjadi ilmu pokok lah buat kebanyakan pembisnis, apalagi di era digital zaman sekarang ya. Bisnis yang udah beralih, menuju ke online, bahkan bisnis-bisnis yang gede banget kayak Carrefour, Giant, ya. Mungkin teman-teman juga tahu, udah mulai nggak bermain di, apa yang awalnya nggak bermain di sosial media, sekarang beralih ke sosial media. Sehingga bagus banget untuk kita memanfaatkan sosial media ini untuk mempromosikan bisnis. Terus yang kedua, itu kita juga bisa menggunakan sosial media ini untuk menyimpan portofolio. Jadi kegiatan yang, positif buat kita itu adalah mengabadikan, apa ya, hasil-hasil karya kita untuk kita jadikan satu dokumen, karena kalau misalkan kita simpan di handphone atau kita simpan di memori, kalau memorinya hilang juga kita repot, maka simpanlah di fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang sudah disediakan oleh sosial media kayak Google Drive, di Google itu ya misalkan, atau langsung ke platform sosial medianya kayak di video TikTok, Instagram, YouTube kayak gitu. Itu, fungsinya banyak banget ketika nanti kita, mau buka bisnis, ketika nanti kita mencari klien baru, ketika bahkan buat teman-teman yang freelance kayak gitu cari pekerjaan, itu gampang mencari pekerjaan karena, oh iya dia ada portofolionya, oh dia pelukis, oh dia fotografi, hasil-hasilnya kayak gini. Maka portofolio bisa kita, andalkan untuk, salah satu hal yang bermanfaat di sosial media ini. Yang ketiga adalah menjalin relasi. Jadi kalau tadi ada orang yang sampai dapat jodoh di sosial media gara-gara di, komentar ya, kolom komentar. Tapi, makna lebih dalamnya adalah kita bisa menjalin relasi sama siapapun. Kita bisa melihat, brand-brand yang lebih besar, kalau untuk perusahaan ya kita bisa, eee, mencari tahu kehidupan atau mungkin kayak apa sih yang dipelajari sama influencer A, apa sih yang dipelajari sama fotografer B, apa sih yang dipelajari sama artis C, yang mungkin itu juga ilmunya bisa kita, aplikasikan ke pekerjaan kita, sorry agak belibet teman-teman, ke kehidupan kita sehari-hari kalau misalkan kita memang seorang content creator kayak gitu. Nah itu bisa banget kita menjalin relasi untuk kebutuhan bisnis atau non bisnis juga. Terus selanjutnya untuk mencari referensi belanja online. Seperti yang kita tahu sekarang belanja online tuh menjadi primadonanya para, eee, terutama ini ya, para kaum muda sama ibu-ibu ya. Mereka mulai pasti, bukan pasti sih, tapi mayoritas kebanyakan orang udah menyimpan, aplikasi-aplikasi, online shop di handphone mereka. Ya minimal Shopee atau yang sekarang terbaru itu ada TikTok, dia belanjanya lewat aplikasi sambil lihat video, sambil belanja kayak gitu. Dan itu sekarang udah menjadi hal-hal yang lagi dikejar juga sama brand-brand besar seperti Matahari, itu juga mulai bikin website dan bikin online shop-nya juga kayak gitu dan lain sebagainya. Terus, kita juga bisa menggunakan sosial media ini untuk sarana mendapatkan informasi yang valid dan juga up to date. Jadi seperti yang kita tahu, kita nggak pernah datang ke Aremania atau ke stadion, Kejuruhan, tapi kita tahu apa sih informasi yang terbaru, apa sih yang sedang terjadi, kenapa kok tiba-tiba rame, kenapa kok, bahkan nih yang kita juga
apa ya, nggak terlalu gede-gede amat ya, mungkin baru besar itu akhir-akhir ini juga ya informasinya, yaitu soal, selingkuh kayak gitu. Bahkan sampai kita bisa mengetahui loh orang itu selingkuh kayak gitu. Ini wah kekuatan netizen dalam mendapatkan informasi ini sangat-sangat up to date ya. Cuman, untuk sampai tahap valid itu memang kita butuh, apa, lebih kritis atau butuh pendekatan-pendekatan yang, banyak dari ya kita harus menggunakan banyak sumber lah kayak gitu, biar nggak dari satu sumber informasi aja. Intinya adalah kita bisa mendapatkan informasi yang secara up to date dan cepat tanpa harus kita kemana mana. Jadi kita kalau mau ngikutin tren ya bisa banget sekarang pakai sosial media. Terus, kita juga bisa, memperoleh berbagai inspirasi. Misalkan kita pengen buka bisnis, properti, kita bisa cari tahu kira-kira brand apa aja sih yang udah buka di Indonesia, kira-kira brand kita misalkan pengen buka boba, minuman boba kayak gitu ya, kira-kira ada brand boba apa aja sih di sekitar kita kayak gitu. Kita bisa mencari inspirasi untuk mulai buka bisnis, misalkan mau renovasi rumah juga kita bisa cari inspirasi-inspirasi di, eee sosial media, melihat, oh dekorasinya kayak gini, bahkan sampai inspirasi ke pasangan. Inspirasi pasangan kita bisa ini ya, biasanya ikut kelas edukasi pranikah ya, kayak yang diadakan Siaga Academy setiap hari Selasa. Nah, buat teman-teman yang cari inspirasi, waduh, promosi lagi, cari inspirasi untuk, aku nih udah mau menikah tapi belum punya jodoh. Bingung cari jodohnya kayak gimana, yang seperti apa. Nah, mungkin teman-teman butuh nih ikut salah satu kelas pranikah. Kalau mau yang free, kalian bisa ikut kelas, pranikahnya Siaga Academy. Wah. Oke, terus bisa kita gunakan apa lagi media sosial ini, yaitu bisa mengabadikan momen berharga seperti kita saat bersama keluarga, saat bersama teman, yang mungkin momennya itu nggak akan keulang, seumur hidup kita, kayak prosesi pernikahan ya ini ya bisa kita lihat, ini juga kliennya Kayla. Nah, kita, abadikan momennya dengan tujuan agar kita bisa mengenang itu di kemudian hari, kayak gitu. Terus, selanjutnya ini ada, faktor atau ada ini ya, dampak positif sama negatifnya dari media sosial ini sendiri. Oke, ini cuman kesimpulan saya pribadi, nanti teman-teman boleh nambahin atau punya kesimpulan sendiri juga boleh. Untuk positifnya, yang pertama itu kita bisa mencari informasi jadi lebih mudah karena gampang diakses dan banyak banget medianya. Terus media berbisnis dari rumah itu udah bisa banget, jangan pun dari rumah ya, kita sambil kerja aja kadang ada orang yang, sambil kerja, dia juga kerja. Nah itu double-double gitu juga banyak banget. Terus menambah teman dan mempermudah silaturahmi jarak jauh. Terus yang selanjutnya dampak negatifnya mungkin kita bisa mengambil yaitu banyak berita negatif yang belum tentu benar. Jadi kita perlu, lebih kritis lagi dalam menerima informasi-informasi yang ada di sosial media. Terus menghabiskan waktu karena mungkin, di sosial media itu juga nggak semuanya berupa informasi ya, ada banyak sekali konten-konten atau informasi-informasi yang membuat kita itu juga menjadi, apa ya, kayak kurang produktif kayak gitu. Terus sering terjadi bullying, kejahatan, atau cyber lainnya seperti yang tadi, kita jelaskan di awal, banyak banget orang-orang yang udah mulai ngerasa putus asa, nggak mau lagi sekolah, nggak mau lagi bahkan sampai takut menikah gara-gara konten A kayak gitu, itu juga banyak 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 banget. Dan yang terakhir itu adalah kecanduan media sosial. Oke. Nah, jadi, itu kurang lebih dampak positif dan negatifnya, dan yang terakhir ini itu aku mau ngasih teman-teman disclaimer dulu bahwa ini itu tausiah. Jadi sebenarnya poinnya itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan spiritualitas kita dengan materi hari ini. Materinya adalah tentang, media sosial itu sebagai sumber kerusakan atau sebagai sumber keberkahan. Maka kita harus disclaimer dulu bahwasanya
di sini kita ingin menaikkan rasa spiritualitas kita. Maka ada quotes yang sangat-sangat aku kagumin di Al-Quran yang cocok banget menurut aku untuk materi kali ini, yaitu yang pertama ada di surat Al-Mulk ayat 15. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan yang kedua itu ada surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya kita. Statement yang terakhir, aku ingin mengatakan ini dari salah satu ustadz, aku lupa, Ustadz dari Hidayat gitu. Beliau mengatakan kalau kenapa sih harus ada hari kiamat kayak gitu ya. Jadi ada orang nggak tahu, mungkin dia ateis atau mungkin emang dia yang kurang ilmu agamanya, mempertanyakan kenapa ya harus ada hari kiamat. Kenapa Tuhan itu menciptakan bumi terus dihancurkan juga. Jawaban yang sangat menyentuh banget. Beliau mengatakan bahwa di dua surat ini Allah bermaksud seperti ini, teman-teman. Dunia itu diibaratkan oleh Allah adalah sebuah panggung. Di atas panggung banyak artis, banyak banget artis yang mulai dari perannya antagonis, artis yang mulai perannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang sombong. Itu banyak banget perannya. Nggak mungkin kita menemukan hanya satu peran di dalam di atas panggung misalkan kayak gitu. Dan setiap aktornya itu diberikan kebebasan untuk memilih. Kita bisa memilih peran apa aja. Kita mau jadi pemarah, kita mau jadi pemaaf, kita mau jadi orang yang baik, kita mau jadi orang yang suka memberi dan lain sebagainya, itu bebas. Selama kita di atas panggung. Dan nantinya ketika sudah selesai, panggung ini akan dihancurkan atau kurang lebih dihilangkan, karena nggak boleh lama-lama kan. Kalau teater ya kita hanya butuh beberapa waktu untuk menampilkan kemampuan terbaik kita dalam mungkin berakting, mungkin berperan dan lain sebagainya. Sama halnya seperti kita saat di dunia. Dunia ini adalah panggung. Jadi jangan kita itu memperkaya diri hanya untuk kesenangan kita sendiri. Itu sayang banget. Karena sejatinya kita nggak akan menjadi kaya karena uang. Karena uang itu hanya kita butuhkan karena kita butuh respect dari orang lain. Kita membeli mobil mewah, katakanlah kita membeli Mercy, kita membeli Ferrari. Buat apa sih? Biar orang lain itu respect. Nggak untuk keperluan kita sebenarnya. Tapi yang kita perlukan adalah satu. Di atas panggung ini kita cuma memerlukan perhatian Tuhan. Kita cuma memperlukan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh diperhatikan oleh Allah sehingga Allah itu merasa, wah, bagus banget ya peran dia ya. Keren banget ya dia ya. Bisa nggak Allah mengatakan peran kita itu bagus banget sehingga kita dapat jaminan surga selayaknya para nabi, para sahabat yang mereka rela mengorbankan kehidupan mereka, bahkan rela mati agar diperhatikan oleh Allah. Jadi jangan hanya stop untuk kita merasa cukup dengan kita sholat, dengan kita zakat, dengan kita puasa. Usia kita cuma 65 tahun. Kehidupan di akhirat kita atau kita saat turun panggung itu selamanya. Kita di panggung ini itu cuma 60, mentok-mentok 70. Kalau ada yang sampai 100 tahun mungkin udah mulai nggak produktif kayak gitu. Sehingga waktu ini singkat banget. Jangan kita gunakan untuk menyenangkan diri kita, hanya menyenangkan diri kita. Mungkin boleh untuk sesekali mengembalikan mood boleh, tapi kita harus tahu kita perlu peran. Kita perlu menjadi sosok yang seperti apa agar Allah juga memperhatikan kita sehingga beliau cinta kepada kita, Allah cinta kepada kita sehingga kita dijauhkan dari api neraka seperti yang dikatakan di surat Ali Imran ayat 185. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya
mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali di surganya Allah bersama-sama dalam kondisi yang bahagia seperti ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dan penutup saya kembalikan ke MC-nya lagi, Mbak Elsa. Terima kasih. Oke, makasih Zain. Materinya sangat bagus banget ya. Untuk kita sebagai manusia itu lebih bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, teman-teman. Wah, ada yang bertanya nih. Adakah yang mau menanggapi atau mau bertanya? Nggak ada ya, udah jelas ya berarti. Alhamdulillah. Nah, ya. Sama di spill dong, Mbak. Apa buat besok? Iya, buat berikutnya. Minggu depan tausiahnya aku mau ngebahas tentang self love. Jadi kecintaan, cinta pada diri sendiri. Wow, keren-keren. Iya. Ya udah kalau gitu sebelum aku akhiri kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku akhiri tausiah kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.